Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, masih semangat. Baru upload video, upload lagi, nongol lagi di berandamu, puyeng, mutah weh. Oke, teman-teman, ini kita akan sedikit memberikan informasi. Nanti kembangkan sendiri demi kemajuan channelmu ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah kayak makan pisang. Kalau makan pisang ditelan, misalnya telan mentah-mentah ya, pisang dimakan sama kulitnya nggak masalah ya, juga tidak akan membunuh. Tapi kalau kamu makan itu duren, telan mentah-mentah sama kulitnya, keselak. Intinya sumber rekomendasi itu apakah dari YouTube aja? Saya jawab karena ini nanti kalau jawabannya nggak pas, pasti jadi bahan. Jadi bahan lagi. Tapi nggak masalah ya, intinya adalah kreatif dan kreasi. Berikan informasi yang benar itu aja. Tinggal teman-teman nanti padukan dengan channel teman-teman supaya mantap. Intinya gini ya, sebelum itu kita jawab, teman-teman coba sadari sesuatu yang melambung tinggi. Mungkin sekarang ini mungkin teman-teman belum mencapai 1000 subscriber ya, atau mungkin ada YouTuber yang sudah ratusan ribu subscriber, jutaan ribu subscriber, ataupun ada yang sudah ada di puncak kesuksesan. Apa yang terjadi? Kesuksesan apapun namanya itu ada masanya ya. Itu pahami dulu. Setiap orang itu ada masanya. Setiap kesuksesan orang itu ada masanya. Jadi tidak selamanya yang tinggi itu akan tinggi. Di atas langit masih ada langit. Jadi yang sekarang ini lagi di puncak. Contohnya Insan Tutor sekarang dibahas di mana-mana. Ya kita nggak boleh sombong juga. Ada masanya nanti Insan Tutor akan jatuh dan redup. Dan apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan hanyalah memperbaiki. Tapi kalau masih punya akhlak yang bagus, masih punya komitmen diri yang baik, masih punya pribadi yang bagus, insya Allah dimanapun kita berada, ya kita akan tetap dicari orang, ya. Apalagi kita sudah, teman-teman kita semuanya itu sudah ibaratnya sudah ada nama di platform manapun, entah YouTube, entah Facebook. Kalau memang itu kelakuan teman-teman bagus, berakhlak baik, percayalah tidak akan pernah kesulitan kalau masalah rezeki. Intinya jangan sombong, di atas langit masih ada langit. Kalau sudah nanti sampai puncak ada waktunya redup, ya. Insan Tutor sekarang masih menjadi pemula dan teman-teman menjadi pemula. Ada kalanya nanti teman-teman yang naik dan Insan Tutor yang ada di bawahnya teman-teman itu lebih bagus ya, itu lebih bagus. Dan apa yang akan dilakukan Insan Tutor seandainya Insan Tutor meminta bantuan ke teman-teman, saya yakin teman-teman nggak bisa nolak. Kan itu sebenarnya yang dicari. Jadi yang sekarang lagi di puncak ya tinggal nunggu aja redup. Yang sekarang mungkin lagi di bawah ya tinggal nunggu aja naik. Masa di bawah terus, nggak mungkin. Roda ini akan terus berputar ya. Intinya apa? Intinya peraturan YouTube itu memang akan selalu mengikuti perkembangan zaman ya, akan mengikuti perkembangan zaman berdasarkan perilaku dari masyarakat yang menggunakan YouTube. Makin misalnya contoh peraturan makin banyak kejahatan, nanti diperketat lagi. Peraturannya makin banyak sesuatu yang nggak benar, diperketat lagi. Tinggal teman-teman bisa nggak mengikuti perkembangan itu. Kalau tidak bisa, hidupmu kelar ya. Jangan pernah bilang kalau kita peraturan YouTube itu berubah-ubah itu karena banyaknya kesalahan. Bukan, dia memang seharusnya harus berkembang. Kenapa? Makin banyak orang, makin banyak pengguna, kalau nggak di-upgrade, orang juga berpikirnya makin pinter. Artinya apa? YouTube bisa bangkrut. YouTube juga mempertahankan komunitasnya supaya perusahaan itu tetap eksis. Kita bahas masalah sumber rekomendasi video. Apakah sumbernya itu hanya dari YouTube saja? Jawabannya tidak. Kenapa kok tidak? Begini, saya jelaskan ulang ya. Teman-teman sekarang menggunakan Android. Android identik dengan apa? Platform Google. Email pakai apa? Untuk bisa menggunakan Android. Google juga untuk bisa download Play Store kan? Kalau nggak punya akun Google, nggak bisa juga. Kecuali Dici. Terus sumber rekomendasi mas dari YouTube ke YouTube? Tidak, sekali lagi jawaban saya. Sumber rekomendasi YouTube, algoritma itu akan terbentuk bukan hanya dari YouTube, tapi dari produk-produk yang dikeluarkan oleh YouTube.
berdasarkan perilaku teman-teman saat memegang sebuah device atau berdasarkan perilaku masing-masing orang saat memegang sebuah HP. Contoh, ya. Ini langsung saya contohin ya. Nah, teman-teman coba, saya tidak buka dari Google, tapi tidak buka dari YouTube, tapi saya buka langsung dari Chrome. Ya, kita buka dari Chrome. Nah, ini contohnya Chrome. Sebentar. Chrome ya. Nih, biar paham. Chrome. Oke, kita buka dulu. Apa yang terjadi? Nah, ada Chrome ini ya. Ini ada voice. Yang gambar apa ini? Mic. Tekan. Nah, coba saya buka. Timon Adioso. Apa yang terjadi? Muncul nggak? Mungkin agak lemot ya. Sebentar. Coba lagi. Timon Adioso. Nah, muncul kan? Kita akan diarahkan kemana? Kita klik. Nah, Timon Adioso YouTube. Di sini semuanya videonya Timon Adioso. Walaupun kita buka dari Chrome sekalipun, ya. Jadi, kesimpulannya apa? Apa sumbernya dari YouTube aja? Tidak. Intinya dari perilaku teman-teman saat memegang ini, ya. Contoh, teman-teman sering menggunakan aplikasi Gojek. Apa bro? Gojek? Bukan Gojek ya, Gojek. Itu teman-teman di aplikasi Gojek itu tadi, atau Gojek itu, Gojek itu tadi, downloadnya di mana? Misalnya downloadnya kan pasti di Play Store, ya. Teman-teman aktif sering menggunakan aplikasi Gojek. Yang terjadi apa? Teman-teman bisa saja disodorin sebuah video yang tidak pernah teman-teman tonton, tapi di situ di video itu terpasang iklannya Gojek, ya, terpasang iklannya Gojek. Itu bisa terjadi, Contoh, ya, teman-teman mengaktifkan lokasi apa itu? Google Map. Google Map sebuah usaha kadang-kadang kan untuk promo kan kadang-kadang ditulis, teman-teman bisa daftarin kan. Misalnya usaha apa? Usaha yang berhubungan dengan cat mereknya apa, nggak perlu kita sebut, nanti iklan catnya muncul itu. Misalnya sebuah cat tembok, ya, misalnya apapun mereknya, dan usaha itu didaftarin di Google Map atas nama mungkin PT 3 Janda atau 3 Jaya misalnya, dan teman-teman sering belanja di sana. Yang terjadi apa? Teman-teman bakalan disodorin juga dengan sebuah video yang sudah terpasang iklan yang berhubungan dengan cat itu. Ada kemungkinan, dan itu besar kemungkinan, ya. Atau yang lebih mungkin lagi, teman-teman akan disodori oleh sebuah video yang satu tema dengan video teman-teman, tapi ada iklan catnya. Tapi kan nggak ada, tidak semua juga seperti itu. Misalnya konten teman-teman mancing, bisa jadi akan disodori di beranda teman-teman itu konten yang berhubungan dengan masak-masak. Kenapa? Di konten yang masak-masak itu sudah monetisasi, atau kalaupun belum monetisasi kan sudah ada iklannya. Bisa jadi teman-teman di bawahnya atau mungkin di 10 bawah akan disodori sebuah video tentang masak-masak atau tentang apapun yang ada iklannya, yang sudah terpasang iklan atau sudah dipasangi oleh iklan yang berhubungan dengan aktivitas teman-teman. Ya, sumbernya bukan hanya dari satu tempat. Jadi sumber algoritma kan hanya dari YouTube. Pikiran dewe cah. Pikiran dewe. Intinya itu ya, sumber-sumber algoritma selama teman-teman itu menggunakan platform YouTube, entah itu dari email, entah itu dari apapun yang teman-teman download dari Play Store, misalnya Gojek,
Grab, atau mungkin teman-teman mencari aplikasi YouTube-nya nggak bisa dipakai mas karena perlu pembaruan. Nah, cari aja dari Chrome. Misalnya apa? Instant Tutor. Di situ akan muncul videonya Instant Tutor. Thumbnailnya, entah itu apa yang membahas Instant Tutor, pasti itu muncul. Itu juga dari sanalah terbentuk sebuah algoritma. Dan nanti akan di-scan oleh kecerdasan buatan, AI. Nah, itu nanti urusan YouTube. Gimana caranya? Itu urusan YouTube. Teman-teman nggak perlu masuk ke bagian di sana. Yang penting teman-teman sudah tahu dari sumber-sumbernya. Ya. Jadi kalau tugas teman-teman itu hanya bikin konten untuk yang pemula banget, mulai. Tapi kalau yang sudah mulai menanjak 500 subscriber ke atas, 1000 subscriber, mulai juga. Mulai apa bang? Mulai bikin thumbnail. Sudah kita bahas kemarin. Ya. Mulai nonton yang benar. Karena masih ada di komen-komen itu yang nyeleneh ya. Di komennya, saya saya sering nonton juga videonya Timon Adioso. Itu coba saya baca komen gitu. Komennya itu ada yang nyeleneh. Dan itu satu email, bukan satu email ya, satu akun. Akunnya nggak ada subscribernya. Dan ini siapa? Ada gambar mancing. Wah, komennya apa? Di tempat saya bully Timon, di tempat Timon bully saya. Sebenarnya saya udah tahu nih manusia ini siapa. Tapi ya sudahlah, nggak usah dipikirin karena saya nggak mau mikir hal-hal yang memang merusak mental kita yang selalu negatif tentang intinya adalah informasi-informasi negatif itu ya sudahlah, itu kan manusia nggak berguna, sampah ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Dan lagi kalau teman-teman misalnya menyebut sebuah channel di konten teman-teman di video ya sudah. Yang penting positif, saling mendukung, jangan menjatuhkan sesama pemula. Ini berbahaya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam buat keluarga.